Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari Kamis Kliwon ini kita akan mengingatkan eling-elingan. Barang siapa yang ingin baik hidupnya, tentunya adalah hati yang harus ditata atau dirapikan. Apalagi ini kesempatan di bulan Syawal, habis Ramadan, terus Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, ini adalah sudah pembersihan batin. Maka kita kalau ingin membaik hidupnya, kita benahilah dan rapikanlah hati kita. Mas Mirol Muslimin Zumratul Muminin rahimatullah. Para pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ingin baik hidupnya itu tentu adalah perbaikilah hati kita. Sebab dari baik hati kita lahirlah kebaikan hidup kita. Jadi maka perbaikin hati kita, sebab dari baik hati kita lahirlah kebaikan pula. Termasuk pembicaraan, tingkah laku, perbuatan, atau janji-janji. Jadi siapa yang ingin baik hatinya, maka baiklah sholatnya. Jadi kalau memang hatinya kita akan baik, dibenerin, dirapikan, tentunya sholat kita perbaiki pula. Sholat 5 waktu, apalagi orang Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib, Islam. Dan juga ba'driyah, qobliyah, tahajud, duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tentunya akan membawakan kebaikan pula. Jadi ingin hati kita baik, awal muawalnya adalah sholat kita harus baik pula. Diperbaikin tumakninanya, bacaannya, ndak usah buru-buru. Sholatnya. Sebab dari kebaikan sholat lahirlah kebaikan hati kita. Seseorang pada diri kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin baik sholatnya, maka perbaikilah ilmunya. Jadi kita tetap menyempurnakan, menambah ilmu, memperbaiki ilmu, belajar, bertanya kepada ustadz, kepada guru atau yang lebih mengerti tentang ilmu hal sholat. Atau bisa buka-buka di YouTube, Google, tanya-tanya. Tapi tentunya lebih afdal itu adalah tanya kepada ustadz atau pada seseorang. Jika kalau ada seseorang, itu langsung bisa dijawab dan ditanyakan. Jadi siapa yang ingin baik sholatnya, maka perbaikilah ilmunya juga. Menuntut ilmu
jangan malu, jangan segan untuk bertanya atau menyempurnakan ilmu-ilmu yang kita miliki. Sebab apa? Sebab dari baiknya ilmu lahirlah kebaikan sholat kita, bagaimana tumak ninahnya, bagaimana ruku, bacaannya sholat, mana yang wajib, itu harus diutamakan. Kalau kita punya ilmu. Jadi ilmu kita jangan segan-segan mendengarkan untuk siraman-siraman rohani atau kegiatan-kegiatan Islam, atau bertanya jika memang belum mengetahui. Para budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu adalah merupakan cahaya dunia dan akhirat. Sebab dari baiknya amal itu tentunya juga dari ilmu. Siapa yang ingin baik ilmunya, maka perbaikilah amalnya. Jadi ilmu berhubungan dengan amal kebaikan. Sebab dari kebaikan amal lahirlah ilmu. Ilmu yang baik tentunya. Jadi ada berhubungannya hati kita tetap memakai ilmu, aturan agama, aturan negara, itu adalah akan membawakan keberkahan dan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Negara senang, keluarga bahagia, tetangga ikut senang. Dan siapa yang ingin baik amalnya, tentunya amal yang kita cari adalah amal yang barokah, umur yang barokah, hidup yang barokah, ilmu yang barokah. Jadi amal-amal kebaikan itu adalah tergantung juga kepada iman kita. Imannya kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya Allah, segala-galanya datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Sebab dari kebaikan iman lahirlah kebaikan amal-amal yang soleh. Ya. Itulah ada kaitannya dalam kehidupan. Makanya di dunia ini wajib menuntut ilmu. Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Jadi jangan malas, jadi jangan segan-segan untuk bertanya jika memang tidak tahu. Sampai kapanpun ilmu itu tidak akan selesai kita pelajari. Seumur hidup aja belum tentu untuk mempelajari ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu dunia, apalagi juga ilmu akhirat. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga akan menimbulkan amalan-amalan soleha. Jadi kita benahi dari hati kita masing-masing. Tidak usah hati orang lain, dari diri sendiri. Hati kita akan kita rapikan dan kita bimbing dan kita latih untuk menimba ilmu, mengamalkan amalan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berilmu, beramal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu-ilmu itu adalah adanya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman sehingga bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.